Dan setelah didiamin beberapa menit, di sini tuh hasilnya jelas banget garisnya. Hai, Assalamualaikum, apa kabar pejuang garis 2? Semoga kalian masih tetap semangat untuk ikhtiar ya. Di video kali ini saya mau sharing tentang aplikasi yang saya gunakan untuk mengetahui masa ovulasi, dan aplikasi yang saya pakai di sini itu dari My Calendar atau kalender saya. Jadi untuk fitur-fiturnya dari aplikasi ini itu lengkap banget. Jadi ini kalian bisa download di Play Store atau iOS ya. Di aplikasi ini itu saya pakai udah lama banget ya, mulai dari awal nikah udah download aplikasi ini untuk mengetahui kapan sih sebenarnya masa subur saya. Dan untuk masa subur di bulan Februari ini, karena kebetulan siklus haid saya itu sekitar 28 hari, jadi masa suburnya itu masuk mulai di tanggal 10 ya. Jadi kalau kalian di sini lihat lingkaran yang ada di bawah tanggal 10 itu, mulai dari tanggal 10, 11, 12 itu keterangannya di jendela subur itu peluang hamilnya masih sedang. Begitu masuk di tanggal 13, 14 dan 15 itu peluang hamilnya tinggi. Jadi di sini itu waktu-waktu terbaik ya untuk melakukan hubungan seksual. Dan kalau kalian lihat lingkaran bulat yang ada di tanggal 15 ini, berarti itu hari ovulasi kita ya. Jadi di sini itu puncak tertingginya waktu ovulasi, dan di tanggal 16 itu di sini peluang hamilnya udah sedang lagi. Jadi biasanya kalau saya udah masuk di waktu-waktu suburnya itu mulai dari tanggal 10 ke 16 itu, di situ saya cari waktu-waktu yang tepat untuk berhubungan. Jadi dalam seminggu itu kita aktif berhubungan 3 kali ya, 3 kali seminggu. Jadi tinggal kita pilih waktu-waktu yang mana nih waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual. Dan biasanya saya tuh ambilnya di hari ke-11, ke-13 dan di hari ke-15. Jadi pokoknya di situ kita gunain kesempatannya aja ya, supaya peluang hamilnya itu lebih tinggi lagi. Intinya tuh kita cari waktu-waktu yang dimana peluang hamilnya tinggi. Pokoknya kalau udah masuk waktu subur, hajar aja bun. Jadi jangan tanya ya gimana cara bikinnya, kalian pasti udah tahu. Setelah cek masa subur, di sini kita cek lagi ya dengan tes ovulasi. Jadi biasanya saya tuh kalau udah mendekati puncak masa subur yang paling tinggi, di sini saya mulai tes ovulasi untuk memastikan apakah benar di waktu-waktu itu udah masuk waktu ovulasi tertingginya saya atau tidak. Karena kadang kan juga kadang kita itu sebagai perempuan biasa ngalamin ovulasi palsu ya, makanya saya tuh selalu nyetok tes ovulasi kayak gini biar memastikan apakah benar udah masuk masa ovulasi atau tidak. Di sini juga saya udah siapin urin yang udah saya tampung, kemudian kita celupkan selama 30 detik. Dan kalau udah 30 detik, di sini kita angkat tes ovulasinya, lalu kita diamkan selama 1 menit sampai tes indikatornya ini kelihatan ya. Sebenarnya kalau dibilang bosan ya bosan juga sih, karena tiap bulan harus rutin ngelakuin hal-hal yang kayak gini, apalagi dengan kondisi saya yang seperti ini, ada pembengkakan di kedua tuba. Kayaknya ini dibilang hampir sia-sia ya, karena dokter kan udah vonis harus bayi tabung. Jadi untuk melakukan usaha apapun itu kayaknya udah nggak bisa lagi ya kalau menurut dokter. Dan setelah 1 menit di sini garisnya udah mulai nampak, dan di sini itu garisnya udah apa ya, kalau yang satunya samar dan yang satunya lagi agak terang ya. Jadi ini itu hasilnya positif ya, dan dari keterangannya di sini kalian bisa lihat. Dan setelah didiamin beberapa menit, di sini tuh hasilnya jelas banget garisnya, dan emang itu di tanggal-tanggal segini emang puncak ovulasinya saya. Jadi selain ikhtiar dengan tes ovulasi ini, di sini juga saya biasakan untuk tiap hari mengkonsumsi apa ya, dibilang obat-obat ini juga enggak juga ya, tapi lebih ke herbal. Jadi di sini ada saffron. Jadi ini biasanya saya konsumsi tiap pagi dan malam bareng suami. Begitu juga dengan si habatus sauda, ini dikonsumsinya tiap pagi dan malam bareng suami. Selanjutnya di sini Pak suami untuk minum madunya dia pakai dari propolis yang biasanya diminum dengan diseduh air hangat. Jadi minumnya itu 2 kali sehari
pagi dan malam. Dan untuk saya sendiri biasanya tiap pagi itu saya makan madu ini ya, atau minum madu sekitar 1 sendok makan. Jadi untuk saat ini ikhtiar-ikhtiar yang kita lakuin itu masih sebatas ini ya, sebelum harus naik ke meja operasi. Karena jujur sebenarnya saya tuh masih takut juga ya untuk laparoskopi, karena melihat pengalaman orang-orang jadi keyakinannya itu maju mundur. Tapi yang namanya ikhtiar ya, kita usahakan aja semampunya kita. Oke deh, sekian dulu sharing dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum dan bye bye.